Ibu Masita, ya. Persilakan kepada Ibu Safitri Sipayung. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan pada Ibu dosen, izin ya Bu, dan kepada Ibu Guru Kamu izin. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, nanti saya memanggil nama masing-masing nggak pakai kata-kata Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berkumpul untuk belajar pendidikan agama Islam. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran kita akan membaca doa. Namun terlebih dahulu, Ibu minta tolong dulu kepada anak-anak Ibu, tolong duduknya yang rapi, yang tenang. Kita mau membaca doa, dan Ibu minta tolong sama Bang Giva nanti maju ke depan pimpin untuk teman-temannya membaca doa ya nak. Iya Bu. Ya, sebelumnya mari kita sama-sama tadahkan tangan kita ikuti doa yang akan dimulai sama teman kita Bang Giva. Ayo mulai berdoa. Bismillah. Ayo Bang Giva. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil Islami dina Nabi Muhammad wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah. Semoga doa tadi diijabah sama Allah dan hari ini anak-anak Ibu akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Oke. Kemudian Ibu akan mengabsen ini. Nah, Ibu yakin semua anak-anak Ibu hadir. Adakah yang sakit, nak? Enggak ada, Bu. Ada Bu. Ada Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya untuk belajarnya ya. Nah, Ya Bu. kemudian Ibu mau bertanya dulu ini kepada Bang Haji. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa, nak? Mana ini, Bang Haji? Ada ini, Bang Haji. Keluar lagi. Kamar mandi, Bu. Kamar mandi ya. Oke lah, kalau kayak gitu coba dulu digantikan sama Nurni dulu. Ya, Bu. Minggu kemarin kita belajar mengenai tentang apa, nak? Tentang surah Surah apa? Ayo, lupa ya. Coba yang lain, ada yang tahu tentang apa, nak? Ada yang tahu? Lupa Bu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Coba kayaknya Weni tahu lah ini apa minggu kemarin yang kita pelajarin. Kitab-kitab Allah ya, Bu. Yang kitab-kitab Allah hari ini yang mau kita pelajari. Nah, minggu kemarin kita belajar mengenai tentang isi kandungan surah 30 ayat 13. Baca dulu. Ulfa, apa sih tentang isi kandungan Quran surah Ar-Rum tersebut? Mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam dengan menjaga dan melestarikannya sehingga dapat memanfaatkan nikmat alam, Bu. Iya, jadi seperti itu ya, Nak. Diingat ya, jangan lupa lagi. Nah, kemudian Ibu mau bertanya dulu kepada Henny dulu. Ya, Coba kamu jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Menurut kamu apa itu, Kak? Iman kepada kitab Allah. Kita percaya bahwasannya Allah sudah menurunkan kitabnya kepada para nabinya, Bu. Baik, pinter. Kemudian coba dulu kepada Kartini, ada ini? Kartini? Hadir, Bu. Coba, menurut Kartini pembagian kitab Allah itu ada berapa dan apa saja? Kemudian kepada Rasul apa-apa aja yang menerima kitabnya?
kitab-kitab Allah nggak hafal semua, Bu. Cuman 2 aja, Bu. Yang Coba deh, pertama nggak apa-apa yang tadi. Al-Quran. Iya. Al-Quran Nabi Muhammad. Kemudian Injil, Bu, Nabi Isa. Udah itu aja, Bu. Oh, oke. Yang lain ada yang tahu? Yang lain? Kitab Taurat, Lupa, Bu. Ya, kitab Taurat. Oke. Nah, sekarang ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi nama kitab Allah dan Rasul penerimanya dengan benar. Peserta didik dapat menerapkan perilaku beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kriterianya, KKTP-nya, peserta didik dapat menjelaskan makna kepada iman kitab kepada Allah dengan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi kitab-kitab Allah dan Rasul-Nya dengan benar. Kemudian terakhir, peserta didik dapat menerapkan perilaku beriman kepada kitab Allah. Nah, sebelumnya, Nak, kemarin Ibu sudah memberi kelompok, ya, masing-masing kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok ini sudah Ibu bagi, ya. Nanti akan ada video Ibu tampilkan. Namun sebelumnya nanti diingat untuk kelompok 1 itu membahas tentang kitab Taurat, hanya kitab Taurat aja. Kemudian yang kelompok 2 nanti itu membahas tentang kitab Injil. Nah, kelompok ketiga tentang kitab Zabur dan yang terakhir tentang kitab Al-Quran. Nah, nanti masing-masing kelompok itu sudah Ibu bagi, kamu carilah informasi sejarahnya dan nanti buat per kelompoknya ada infografisnya. Oke? Sebelumnya kita akan mengamati video ini. Coba anak-anak Ibu diperhatikan, jangan main-main di tempat duduknya dan per kelompoknya disesuaikan duduknya. Baik anak-anak, sama-sama kita untuk mendengarkan dan memperhatikan ada mengenai tentang pengertian iman kepada kitab Allah, kemudian pembagiannya dan Rasulnya. Mari sama-sama kita dengarkan. Baik anak-anak Ibu, perhatikan yang telah Ibu berikan ini kepada anak Ibu, itu mengenai tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. B. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita ini ada 4. Ya. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Mesir pada abad 12 SM. Pokok ajaran kitab Taurat itu berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah atau Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Nah, yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 SM di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum syariat. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
pada abad ke-16 Masehi di dua kota yaitu kota Mekah dan Madinah atau Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta Siapa sakit? sejarah umat ini. Contoh gambar kitab-kitab Allah. Kitab ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Zabur diturunkan kepada Nabi alaihissalam, kemudian ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terlihat jelas ya bahwa ini ada contoh gambar kitab-kitab Allah. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Nah, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, saling berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Oke, tadi udah sama-sama kita melihat tayangan video yang Ibu berikan mengenai tentang penjelasan apa itu beriman kepada kitab Allah, pembagiannya, Rasul yang menerimanya, dan hubungannya, kemudian yang sifat yang memiliki beriman kepada kitab Allah. Nah, tadi Ibu sudah katakan kepada anak-anak Ibu, masing-masing kelompok untuk mencari informasi mengenai kitab Allah dan per kelompoknya membuat infografis mengenai kitab-kitab Allah. Jadi tadi kelompok 1 hanya cukup menyajikan, mempresentasikan nanti ke depan untuk kelompok 1 hanya kitab Taurat, kemudian yang kelompok kedua kitab Injil, kelompok ketiga kitab Zabur, dan kelompok keempat kitab Al-Quran. Jadi sama-sama anak-anak Ibu untuk mengerjakannya, Ibu kasih waktu. Oke? Ya, Bu. Iya. Sudah siap anak-anak? Sudah, Belum, Bu. Bu. Sedikit lagi, Bu. Ini, Bu. Iya, segera ya nak ya. Ya, Nah. Bu. Sebentar, Bu. Sudah? Nah, sekarang Mana, Bu, dapurnya? untuk kelompok kitab Taurat, coba maju dulu ke depan. Maju dulu ke depan, kelompok keempat. Mudrika, coba dari kelompok kamu berikan bagaimana hasil infografisnya dan penyajiannya. Saya kelompok 1 ya, Bu. Iya, Kitab bagian Taurat. kitab Taurat, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili teman-teman saya dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami serta menyampaikan hasil infografis per kelompok. Kami membahas tentang kelompok 1 yaitu mengenai kitab Taurat. Hasilnya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tur Sina, Mesir. Dan kitab ini disebut dengan kitab yang menceritakan tentang hukum tauhid. Dan inilah hasil gambar infografis kami dari kelompok 4 tentang kitab Taurat. Ya, bagaimana menurut pendapat yang lainnya? Mantap, Bu. Udah bagus, Bu. Udah bagus ya. Coba dulu Siti Aisyah dulu. Apakah infografis dari kelompok Taurat ini menurut kakak sudah benar nggak ya? Sudah sesuai nggak isinya gitu? Ya lumayan bagus sih, Bu. Iya, lumayan bagus ya. Ini semua yang Mudrika yang mengerjakan kelompoknya atau hanya kamu saja atau ada yang tidak mengerjakan?
Kami semua kerjasama, Bu. Cuman kadang ada yang pura-pura kamar mandi dia, Bu. Jadi rupanya dia ke kantin, nggak dibantuin ngerjain tugas, Bu. Oh iya, pantas lah. Ibu lihat pun kurang sempurna ini gambarnya. Tapi nggak apa-apa. Dari kelompok satu, mari kita beri A+ tepuk tangan ya untuk nilai Tuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok kedua, coba dibacakan dulu Bang Dipa. Maju ke depan untuk kelompok 2, Bang Dipa. Bu, saya mau ke Buat alasan ini berarti Abang tadi nggak ikut mengerjakan ya. Coba dulu Ibu minta tolong dulu. Masih tah lah yang mewakili nih dari kelompok Bang Dipa juga ini Iya, Bu. penyajiannya. Dari kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami bahwasanya kita jabarkan kepada Nabi Daud salam pada masa 10 pada saat 10 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan yaitu Kilti atau Khildin, Bu. Inilah hasil persentase dari kelompok kami, Iya, Bu. coba dulu dari kelompok yang lain, coba ditanggapin dulu nak, gambarnya ini menurut anak ibu sudah benar apa bagaimana, atau harus disempurnakan lagi atau harus dipercantik lagi? Coba dulu. Benar, Bu, udah cantik, Bu. Sudah cantik ya, menurut kelompok Eva sudah cantik ya. Berarti Bu. sudah sesuai ya. Ya, beri A+ dulu untuk temannya yang sudah maju ke depan. Nah, coba dulu kelompok kitab Injil dulu maju ke depan, baca dulu. Nurmi, ada Nurmi? Ada Nurmi? Ada, Bu. Nah, coba dulu presentasikan dulu nak hasil karya dari teman-temannya. Saya mewakili dari kelompok 3 tentang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu pada abad ke-1 Masehi. Diturunkannya di kota Yerusalem. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Masih bacaannya sih. Tadi yang nulis siapa ini ya? Kayaknya tadi yang nulis si Hanya ada tanggung jawab dulu dengan tulisannya. Untuk sudah nak? Iya, coba dulu. Jelas, Bu. Nggak jelas ya. Coba dulu untuk Kak Hatika dulu. Menurut Kak Hatika di kelompok kitab Injil ini sudah bagus apa belum ya? Penulisannya, gambarnya. Ada Kak Hatika? Kak Hatikanya ada di dalam kelas ya. Nggak ada, Bu. Eva gimana? Kamar mandi. Gimana menurut sudah cantik kah? Sudah bagus? Apakah Bagus, memang Bu. kolaborasi Karena ada di ini luar juga, Bu. Jadi Bagus, nampak Bu. Tapi bagus, susah Bu. bacanya, Bu. Iya ya. Sudah kita beri A+ lah kepada kelompok kitab Injil. Nah, yang terakhir coba dulu kelompoknya Weni dulu. Bagus nih ya. Coba dulu Kak penyajiannya Kak. Kitab Injil, Bu. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyajian kitab Al-Qur'annya. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad. Tulisannya kurang jelas ini, Bu. Iya ya. Oke lah kalau seperti itu. Jadi kalau menurut Bang Ridwan gimana ini kelompok 4 ini? Coba dulu Bang. Kan kelompok kamu ini Bang, kok baru nampak ini Bang Ridwan? Iya, Bu, tapi baru dari kamar mandi, Bu. Main-main aja, Bu, ke kamar mandi, Main Bu. aja ya, nggak ada ya. Oke, jadi kalau menurut kelompok yang lain dari kelompok keempat ini, Ibu rasa yang paling bagus infografisnya itu di kelompok 4 ya, mengenai kitab Al-Quran ya nak ya. Nah, kemudian selesai kita
sudah mempresentasikan masing-masing. Ini ada LKPD. Nah, ini untuk sendiri itu nanti anak ibu coba diisikan itu siapa penerimanya, di mana diturunkan, kemudian Taurat, nama penerimanya, di mana diturunkan, kemudian Injil, penerimanya siapa, Rasulnya, dan diturunkan di mana, dan Al-Quran. Ibu hanya kasih waktu 5 menit soal ini, soalnya mudah sekali. Ayo, mulai untuk mengerjakan di lembar masing-masing. Sudah Ibu bagikan. Ini kerja kelompok ya, Bu? Enggak, ini untuk sendiri, Mudrika. Biar Ibu tahu dulu apa yang mana yang betul sama yang enggak. PR ya, Bu? Enggak lah, sekarang lah dikerjakan. Asik PR aja. Udah enggak ada lagi sekarang PR-PRK. Sekarang dikerjakan, ya. Ini kurikulum merdeka ini. Mana ada Iya. PR. Oke, sudah siap semuanya? Kumpul ke depan, nak, biar supaya Ibu lihat siapa yang benar dan yang paling benar ini. Sudah semua siap? Udah, Bu. Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Udah, Bu. Udah. Sikit lagi, Bu. Iya, Bang Dipa selalu terlambat, Bang Dipa ini. Iya, Bu. Sikit lagi, Bu. Ya. Dah, Bu. Ya, oke. Setelah Ibu periksa lembarnya ini, yang paling apa ini Bang Dipa ini kayaknya nggak ada niatan untuk belajar ya, Bang. Apakah ada masalah, Bang? Apakah memang nggak mau niat belajar? Masih main TikTok aja, Bu. Oh, pantes Kan lah. Bu, dia main Mobile Legend, Bu. Oh, Iya, Bu. dikurangi, nak. Jangan. Nanti kamu bisa terlambat nanti dari teman kamu. Masa Iya, teman Bu. kamu Betul, Bu. nanti nilainya tinggi, kamu nanti rendah, kamu nangis. Dia Waduh. nggak mau nulis, Bu. Langsung praktek. Oh iya ya, baik. Nanti kita coba praktek membaca Al-Quran ya Bang Dipa minggu depan ya. Sama-sama nanti kita nanti Bang Dipa. Oke, sekarang Ibu Ya, mau Bu. bertanya kepada anak-anak Ibu. Yang pertama, apakah ketika belajar tadi semua anak-anak Ibu bersemangat? Semangat, Bu. Iya, Alhamdulillah. Apakah anak-anak Ibu merasa puas dalam proses belajar kita tadi? Puas, Bu. Iya, Alhamdulillah. Semoga berkah ya nak ya. Nah, kesimpulannya coba bacakan dulu Kartini kesimpulan materi kita nak. Kesimpulan materi, keyakinan dan mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu ada dan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kitab-kitab Allah ada 4, yaitu 1. Taurat kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, baik anak-anak Ibu, berhubung sudah selesai proses pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya juga kita meminta kepada Allah semoga apa yang kita tadi belajar tadi mendapat dan tidak hilang dari pikiran kita. Kita sudahi dengan membaca doa sesudah belajar. Ayo Bang Dipa, pimpin lagi Bang. Jangan banyak ngelamun lah Bang Dipa ini. Ayo Bu, Bang. mau kamar mandi, Bu. Asik kamar mandi aja, suka kali kamar mandi. Alasan Ayo itu, sama Bu. doa sesudah Alasan, belajarnya. Bu. Ayo, cadangkan tangannya duduk rapi seperti tadi, jangan beracak-acak seperti ini. Ayo mulai Bang, doa sesudah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu tunggu dulu biar supaya rapi. Coba duduknya yang paling rapi dulu ini. Sebagai anak yang soleh dan soleha yang rapi dulu duduknya ya. Jangan lupa nak dipelajari pelajarannya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo,